rokok korek. Otong bercerita tentang film berjudul Lock Up yang menceritakan tentang sekolah etika remaja berandal. Diceritakan, seorang bapak di Spanyol yang bernama Luis kesal karena anaknya ini berandalan, suka minum cap orang tua, hura-hura, dan ngelawan kalau dibilangin. Selain itu, kalau lagi live Bigo nih, ia sengaja berbicara dengan volume yang kencang supaya bapaknya nggak bisa tidur. Luis berusaha untuk berkomunikasi dengan Fran supaya ia lebih memikirkan masa depan. Namun sayang, wejangannya cuma dianggap angin lalu. Fran bertingkah seperti ini karena dia merasa bapaknya ini membuat ibunya kabur sewaktu Fran masih sebesar kecebong. Karena bosan diomelin, Fran juga jadi jarang berada di rumah. Dia lebih sering mojok bersama temannya Nuria. Waktu lagi berduaan, Fran mengaktifkan skill pasifnya, yaitu skill titik timbul, sehingga membuatnya ingin bersenggama dengan Nuria. Setelah beres ngencan total, Nuria menyatakan perasaannya dan ingin menjalani hubungan yang serius dengan Fran. Namun Fran menolak ajakan Nuria dan bilang kalau mereka cuma teman. Friend with boobs. Di suatu hari, bapaknya dapat telepon dari sekolah karena Fran berantem sampai-sampai murid tersebut masuk rumah sakit. Perkataan dari mereka ini membuat Luis semakin stres dengan ulahnya Fran. Setelah kejadian itu, Fran bilang kalau dia tidak mau lanjut sekolah. Agar tidak menjadi deadwood nih, Luis pun menawari Fran agar kerja di tokonya. Tapi bukannya berterima kasih, Fran yang kurang ajar ini malah marah-marah. Dan ketika sampai di rumah, Fran yang frustasi mencuri uang ayahnya untuk berfoya-foya di klub sambil merayakan ulang tahunnya. Sementara itu di rumah, Luis yang merasa bersalah membelikan Fran kue ulang tahun. Ia menunggu begitu lama, tetapi Fran tak kunjung pulang. Alhasil ia pun meniup lilin itu sendirian sambil mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Rupanya doanya ini seakan-akan diijabah. Ketika sedang browsing, ia menemukan organisasi bernama Cimca yang menawarkan fasilitas rehab remaja rebel. Cimca menerapkan edukasi khusus agar para bocil kematian lebih beretika. Ia juga melihat video testimoni dari berbagai orang tua yang anaknya rebel. Anak mereka yang awalnya durhaka dan suka melawan, kini menjadi berakhlak dan beretika berkat Cimca. Parece algo normal. Luis lalu menyudahi tontonannya karena mendengar Fran pulang. Fran terlihat kesal dan hampir saja mau curhat pada bapaknya. Tapi ia mengurungkan niat tersebut dan lebih memilih untuk tidur. Setelah Fran tidur, Luis lalu pergi ke seminar Cimca untuk tata duja. Tanya-tanya dulu aja. Di sana ia mendapatkan pemahaman yang lebih detail tentang bagaimana cara kerja Cimca, tentang pentingnya sebuah keluarga dan cara asuh keluarga. Luis begitu antusias dan sangat siap untuk mengirim Fran pergi ke fasilitas Cimca. Ia mengutus 2 orang untuk membawa paksa Fran ke fasilitas Cimca. Fran menangis dan minta tolong pada bapaknya, tapi tak direspon sama sekali. Keesokan paginya, Fran sampai di fasilitas Cimca. Saat kepala sekolah Cimca mau menyambutnya, Fran malah mencaci maki si kepala sekolah. Kepala sekolah Cimca yang bernama Oscar ini tidak terima dengan attitude Fran dan menghantamkan kepalanya ke tembok. Ia mengingatkan Fran untuk selalu bersikap sopan kalau tidak mau mendapatkan hukuman. Sehabis itu, Fran pun dibawa ke suatu ruangan untuk dibotaki. Fran lalu diantar ke ruang belajar berisi penghuni Cimca yang menyambutnya seperti sedang latihan masuk Brimob. Waktu menonton video tentang bagaimana cara berperilaku, Fran mencoba untuk ngajak ngobrol anak di depannya. Tetapi semua anak-anak di sana berdiri dan meneriakan aturan tentang diam dan menghormati. Fran menyadari ada sesuatu yang aneh dari mereka. Kebanyakan dari mereka memiliki tanda coklat di bawah dagu mereka. Fran tidak tahu apa penyebabnya dan memilih untuk melanjutkan menonton video. Setelah itu, Fran menjalani hari pertamanya yang akan menjadi rutinitas hariannya di Cimca. Dari pagi sampai siang, para bocil diharuskan untuk membuat jepitan baju supaya mereka belajar untuk kerja keras. Sehabis itu, mereka lanjut berolahraga. Tak ada waktu bagi mereka untuk leha-leha selama di Cimca. Mereka juga menjalani pemeriksaan kesehatan rutin dan belajar tentang etika.
Di suatu hari, Fran menerima hadiah Tupperware beserta kertas permintaan maaf dari ayahnya. Sayangnya, ia tidak boleh menyimpannya dan hanya boleh melihatnya sebentar saja sebelum ia disuruh pergi untuk mengikuti sesi terapi. Pada sesi terapi ini, semua bocil kematian curhat mengenai alasan mereka yang dijebloskan orang tuanya. Curhatan dari bocil lain membuat Fran ikutan mengeluh tentang bapaknya yang mengirimnya ke sini. Ia berkata kalau ibunya dulu diusir oleh bapaknya karena dianggap menyusahkan seperti Fran. Walaupun begitu, semenjak berada di sini, Fran mengaku kalau ia amat merindukan bapaknya. Setelah sesi terapi, para instruktur berkumpul. Mereka dikenalkan pada orang baru yang bernama Nando dan ia akan bergabung menjadi instruktur di Cimca. Kepala sekolah Oscar mengingatkan semua instruktur yang berkumpul agar bersiap-siap untuk makan bersama dengan para bocil. Oscar juga memberitahu para instruktur agar mandi dengan air dingin sebelum acara makan. Dengan begitu, mereka akan merasakan apa yang dirasakan para bocil. Semua instruktur setuju, namun Nando tidak demikian. Ia tidak mau ikut merasakan penderitaan para bocil. Baginya, bocil kematian di Cimca ini memang layak diperlakukan seperti itu. Ketika acara makan, ada anak nih yang makannya lama banget. Nando menghantam kepala bocah tersebut lantaran ia mengira kalau si anak tidak bersyukur dengan makanan yang disediakan. Anak itu berusaha melawan Nando, namun malah mendapat bogem dan disemprot larutan masako sapi. Bocil kematian jadi ketakutan dan mempercepat makannya. Anak laki-laki itu dilarikan ke klinik karena lukanya parah. Insiden ini mendapat sorotan dari pemilik Cimca. Mereka khawatir skandal ini ketahuan oleh orang tua para bocil kematian. Kemudian Oscar menegur Nando karena tindakannya. Nando bilang kalau para bocil kematian ini harus diajari dengan kasar. Oscar menghantam Nando ke meja dan mengancamnya akan menghabisi Nando jika dia tidak mengikuti aturan yang berlaku. Saat malam tiba, seseorang memasuki kamar para bocil kematian dan merekam mereka saat mengalami mimpi buruk. Fran pun terbangun gara-gara mendengar suara orang itu. Ia lalu mengecek keluar kamar dan mendengar teriakan seperti orang kesurupan. Ia diam-diam melewati para penjaga sampai berhasil masuk ke ruang isolasi. Di sana, Fran melihat ada bocil yang terbaring terikat di tempat tidur dan matanya ditutup. Mulutnya diperban dan dipasangi headphone dengan volume yang kencang. Sampai-sampai Fran bisa dengar lagu Troye Sivan My Angel versi koplo bocor. Fran melepas perban tersebut dan si anak dajjal mulai berteriak sehingga Fran langsung kabur dari TKP. Ia bersembunyi di ruang penyimpanan untuk menghindari penjaga. Tetapi para penjaga berhasil menemukan Fran. Karena kepepet, akhirnya Fran menyerang para penjaga itu. Dua orang penjaga lainnya datang dan meringkus Fran. Sebagai hukumannya, Fran diharuskan tengkurap sampai dagunya menempel di lantai. Ia tidak boleh menggunakan tangan untuk menahan badan, sehingga satu-satunya yang menahan berat tubuhnya hanyalah dagunya. Di situ, Fran akhirnya mengerti mengapa semua orang memiliki tanda coklat di dagunya. Para bocil kematian dipaksa untuk berbaring di lantai tanpa boleh menggerakkan badannya sama sekali. Bahkan ketika berak dan kencing sekalipun. Penjaga selalu mengawasi mereka setiap saat. Tetapi pada suatu malam, ada orang misterius yang sama seperti malam sebelumnya datang untuk merekam penderitaan mereka. Seolah-olah hukumannya belum cukup, di pagi hari mereka dipaksa untuk mendengarkan lagu metal dengan volume yang melebihi konser Bandung Bergetar. Pada saat hukuman selesai, Fran diizinkan untuk kembali ke rutinitasnya. Dia juga memiliki tanda coklat di dagunya gara-gara hukuman tersebut. Di tempat lain, Louis terlihat sedang menghadiri kelompok yang dibentuk oleh orang tua yang telah mengirim anak-anak mereka ke Cimca. Di situ, psikolog Cimca meminta salah satu orang tua yang putrinya merupakan alumni untuk dijadikan testimoni. Gadis yang bernama Sandra itu baru saja meninggalkan Cimca setelah 20 bulan ditatar di sana. Sementara orang tuanya memberitahu yang lain tentang pengalamannya, Sandra terlihat tremor dengan tatapan yang kosong. Ia lalu meminta izin ke WC, tetapi ortunya tidak mengizinkannya sebelum mereka selesai berbagi pengalaman. Akhirnya Sandra ngompol di tempat itu, dan barulah orang tuanya membawa Sandra pulang. Kejadian ini membuat Louis jadi agak gimana gitu. Louis jadi merindukan anaknya. Dan waktu sampai di rumah, ia menyalakan komputernya Fran. Ia menonton video Fran dengan teman-temannya, dan mereka terlihat seperti anak-anak baik. Bahkan Louis kaget nih, ternyata Fran menyimpan banyak foto Louis. Ia pun memutuskan untuk menjenguk Fran di Cimca. Keesokan harinya, Louis mengunjungi Fran, tetapi dia malah diantar ke kantornya Oscar. Di sana, ia melihat anak-anak bercanda sambil membersihkan jendela. Tak lama kemudian, Oscar datang dan menyambut Louis. Ia memberitahu bahwa Louis tidak dapat melihat Fran karena dia sedang dihukum gara-gara berulah.
Walau begitu, Louis bersikeras ingin menemui anaknya. Namun Oscar menunjukkan rekaman video saat Fran memukuli penjaga dan bilang kalau Louis harus menghormati hukum yang berlaku di fasilitas ini. Setelah Louis pulang, para bocil yang awalnya bercanda kembali berteriak agar kembali diam. Sehabis itu, Oscar memperkenalkan hukuman baru pada mereka. Para bocil kematian dibawa keluar dan dikunci di dalam sangkar. Mereka hanya mengenakan tank top, kolor, dan juga penutup mata. Tidak lupa tangan mereka diikat. Mereka juga tidak boleh tidur dan harus terus berdiri. Seandainya mereka jatuh, mereka bakal balik lagi ke hukuman tengkurap. Mereka tidak boleh izin ke WC. Dan kalau waktu makan tiba, mereka harus saling berebut. Karena jika tidak kebagian, mereka akan digusur ke ruang hukuman. Kalau mereka berhasil bertahan, maka sebagai hadiahnya adalah kebebasan. Di ruang guru, Nando memperhatikan gerak-gerik psikolog dan mulai curiga. Setelah diselidiki, ternyata si psikolog adalah orang yang suka menyusup ke kamar para rebel dan merekam mereka. Si psikolog bermaksud untuk memposting rekaman video kekejaman fasilitas Cimca. Namun Nando menganggap itu tindakan bodoh karena orang tua telah menandatangani persetujuan tentang cara Cimca mendisiplinkan anak mereka. Selagi mereka berdebat, tanpa Nando sadari, rekaman video penyiksaan para bocil sudah dikirimkan kepada Sandra. Sandra yang menonton rekaman itu jadi keringat dingin karena teringat masa lalunya. Pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk melompat dari jendela dan meninggalkan dunia ini. Sementara itu di Cimca, Fran berhasil boyah dan menjadi satu-satunya orang yang bertahan sehingga ia dibebaskan. Namun saat menjalankan rutinitasnya, pandangan Fran menjadi kosong. Semenjak insiden yang disebabkan oleh psikolog itu, Oscar memperketat hukuman supaya para bocil kematian lebih disiplin. Hukuman menjadi lebih gila, dan jika ada yang kecapean sampai muntah, anak itu harus memungut muntahnya sendiri. Fran semakin kesal dan memutuskan untuk melawan. Namun ia kalah dan mendapat hukuman yang sama dengan anak di ruang isolasi kemarin. Setelah selesai menjalani hukuman, kondisi mental Fran semakin buruk. Louis tidak tahu menahu apa yang terjadi pada putranya, namun memutuskan untuk menjemput Fran setelah ia merasa bersalah atas kematian Sandra. Saat sampai di fasilitas Cimca, ia kaget dengan kondisi anaknya yang sudah seperti cangkang kosong. Ia pun membawa pulang Fran dan hanya diam saja selama di perjalanan. Setelah sampai di rumah, Fran langsung masuk ke kamar dan membuang semua poster-poster di kamarnya karena tidak tahan melihatnya. Untuk menghiburnya, Louis lalu membelikan Fran HP baru, tetapi Fran tidak menerimanya. Ia juga mengembalikan hadiah botol dari Louis waktu itu. Suatu hari, Fran akhirnya tidak kuat dan ngamuk pada bapaknya gara-gara dikirim ke Cimca. Namun Louis langsung memotong Fran dan meminta maaf atas perbuatannya. Louis akhirnya memberitahu Fran alasan kenapa ibunya meninggalkan mereka, yaitu karena sang ibu tidak mau mengurus Fran dan masih ingin hidup dengan bebas. Alhasil, Louis harus membesarkan Fran sendirian. Menjadi single parent saja sudah susah, ditambah lagi kelakuan Fran yang gak bisa diatur. Selama ini, Louis bekerja keras untuk memberikannya apapun demi membuatnya bahagia. Namun Fran malah terkesan menyia-nyiakannya. Louis sempat depresi dan menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalan mendidik Fran. Ia merasa dirinya menyedihkan sebab tidak bisa menjadi orang tua yang baik bagi Fran. Louis juga mengira kalau memasukkan Fran ke Cimca bisa membuatnya sadar. Tapi ternyata itu sebuah kesalahan besar. Louis rela memberikan apa saja agar bisa mengulang waktu dan menunda keputusannya. Setelah sekian lama memendam penderitaan ini, akhirnya Louis menangis sambil mengatakan betapa sayangnya dia kepada Fran. Sikap bermusuhan antara ayah anak yang telah terjadi selama bertahun-tahun ini akhirnya beres sudah. Selama ini, yang perlu mereka lakukan sebenarnya hanyalah obrolan dari hati ke hati. Jancok, film ini Otong beri rating 50 top up Diamond FF. Otong undur diri dan jangan lupa subrek.